Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Ada garis tipis antara konten seru dan juga tindakan bodoh. Dan para streamer ini nih sudah lompat jauh melewati garis itu. Siapkan emosi kalian ya, karena daftar ini bakal bikin darah tinggi deh. Warren Harvey dan Paris. Zaman sekarang, kayaknya orang tuh makin gak ada takut-takutnya ya demi konten. Jadi, kejadiannya itu tahun 2022 di Amerika Serikat. Semua pun bermula dari dua sepupu yang masih bocah, yaitu Paris berusia 12 tahun dan juga Warren Harvey yang berusia 14 tahun, di mana ceritanya iseng live streaming Instagram di kamar mandi pada jam 2 pagi. Mereka pengen terlihat gagah di depan kamera ya guys. Tapi masalahnya, properti yang mereka bawa itu bukan mainan. Mereka bawa pistol sungguhan dan juga di video itu, mereka bercanda nih sambil mainin benda mematikan itu. Ya mungkin mereka pikir kuncinya udah dipasang ataupun pelurunya kosong ya, tapi salah besar. Tiba-tiba pistol itu meletus secara tidak sengaja mengenai Quaron. Nah, lebih ngenesnya lagi waktu Paris panik dan juga mau ambil pistolnya, senjatanya tuh malah meletus kena dirinya sendiri. Alhasil, kedua bocah ini langsung dunia sambil live yang pada saat itu lagi ditonton oleh neneknya si Paris. Aduh, trauma banget sih ini. Keluarga yang kaget ngedengar bunyi letusan senjata pun langsung masuk in frame kamera live di mana mereka pada histeris melihat pemandangan horor tersebut. Ya, setelah polisi datang pun mereka dan juga pihak keluarga sepakat kalau kasus ini bukan atas dasar pembunuhan, tapi murni kecelakaan yang tragis. Cuma kalau kalian bertanya-tanya dari mana asal senjatanya, katanya sih itu senjata milik si Quaron ya. Yang menurut aku sih sebenarnya tetap aneh ya. Masa bocah umur 14 tahun udah dikasih bawa pistol sih? Dan buat teman-teman, aku kasih satu pelajaran penting ya. Jangan cuma demi keren di internet, kalian tuh pegang-pegang senjata beginian ataupun ngelakuin hal bodoh lainnya ya. Ingat, video tuh bisa di-replay, tapi nyawa gak bisa balik lagi ya teman-teman. Rafael Graven. Teman-teman suka nonton orang main game ataupun live streaming nggak? Seru dong ya? Biasanya itu tuh nonton ya karena orangnya jago main ataupun lucu. Tapi pernah nggak sih kalian tuh bayangin ada orang yang rela disakiti, dipukul, bahkan nggak tidur berhari-hari cuma supaya dapat uang dari penonton? Nah, kali ini ada kisah sedih tentang seseorang bernama Rafael Graven yang lupa tuh kalau tubuh manusia itu punya batasnya. Rafael ini awalnya tuh streamer game biasa aja yang lucu-lucu gitu teman-teman. Tapi lama-lama dia tuh pindah ke jenis konten yang aneh bernama trash streaming. Apa sih itu? Itu adalah siaran langsung di mana para penonton tuh boleh nyuruh streamer melakukan hal yang buruk teman-teman. Demi apa? Demi mendapatkan uang. Contohnya, nih aku kasih uang deh, tapi kamu harus dipukul ya. Atau, nih uangnya, tapi kamu nggak boleh tidur 3 hari. Nah sekarang bayangin teman-teman, Rafael disawer untuk nge-live selama 280 jam tanpa henti. Itu lebih dari 10 hari teman-teman. Di sana dia tuh kurang tidur dan juga diperlakukan sangat kasar oleh teman-temannya demi konten. Akhirnya saat dia tuh terlihat tertidur di depan kamera, teman-temannya sih mencoba tuh membangunkan dia dengan cara melempar barang. Tapi Rafael ini diam saja teman-teman. Nah ternyata tubuhnya tuh sudah menyerah. Dia pergi selamanya karena terlalu lelah dan juga sakit. Aduh, semoga dari sini bisa jadi wake up call ya buat netizen kita. Jangan bayar-bayar yang beginian deh. Cuma buat ngeliat orang lain disiksa mah sampai kehilangan nyawa begini nggak worth it ya teman-teman. Kasihan loh soalnya keluarganya itu. Misi. Tipe streamer yang hobi ngegangguin orang demi dapat exposure ataupun duit dari hal itu ternyata beneran ada loh. Remaja asal Inggris bernama Bakari Bronze Ogaro atau dijuluki Misi inilah contohnya. Misi ini tuh pengen banget ya viral, tapi caranya salah besar sih kalau menurut aku. Salah satu yang kacau tuh, kalian bayangin aja deh, dia tuh dengan pernah santainya masuk ke rumah orang yang lagi nggak dikunci, di mana isi rumah itu ada nenek-nenek dan juga anak kecil. James? James. You man, come. Hello, James. We need to speak to James. James. Hi. James. Is this Right, where the let's go study back. group is? No. No. What door number is this? No. Study group. Wait, this is not where the study group is. Kids, man. Oh, you got kids? Oh, sorry. Oh, I thought this was the study group. I actually thought.
And this is study view. Jelas melihat hal begini, keluarga di sana ketakutan setengah mati dong. Apalagi ada anak kecil ya di situ. Ya, rumah yang harusnya aman, malah diterobos orang asing demi konten. Serem banget kan? Dan gak cuma itu ya teman-teman. Missy juga pernah lari-lari di taman nih. Terus tiba-tiba dia ngambil anjing milik seorang nenek-nenek dan dibawa kabur dong. Ya walaupun cuma sebentar, jelas dong si nenek ini panik banget lah ya karena dia tuh kira anjing kesayangannya tuh dicuri. Kacau kan? Hello. You got a nice dog? Sorry? You got a nice dog? She's lovely, she's family dog. Big gang, whole lot of gangs. We outside! We outside! We outside! Bro, this fucking dog! We outside every single time! Nah, karena kelakuannya memang bikin warga Inggris tuh muak, akhirnya dia tuh sampai ditangkap polisi dan dipenjara selama 18 minggu. Selain itu, dia juga dilarang ya pakai media sosial. Jelas, karirnya hancur gara-gara nggak punya sopan santun kan? Brandon N. Sekolah itu tempat buat apa sih? Buat belajar dan juga main sama temen kan? Tapi gimana kalau ada murid yang datang ke sekolah tuh bukan buat belajar, tapi buat bikin keributan cuma supaya ditonton orang di internet. Nah, di sekolah di Meksiko pada akhir tahun 2024 lalu, ada Brandon N tuh yang sekolah di SMA San Andres. Suatu pagi, Brandon tuh masuk ke kelas teman-teman sambil live streaming di handphonenya. Dia kasih judul videonya Enjoy the Show, atau artinya pembantu selamat menikmati. Masalahnya, tanpa basa-basi juga nih, Brandon pukul temannya yang lagi duduk pakai palu. Untungnya sih teman-teman sekelasnya tuh pada berani guys. Ada tuh satu orang di sana yang berhasil menahan dia dari belakang sampai si Brandon nih gak bisa bergerak sama sekali. Pada akhirnya Brandon tuh ditangkap oleh polisi dan juga teman-teman yang terluka pun langsung diobati. Nah, waktu tasnya digeledah, ternyata isinya tuh bukan buku teman-teman, tapi ada kapak, ada pisau, sampai botol alkohol coba. Gila sih ini, udah prepare banget ya guys. Waktu makin diinvestigasi pun, ternyata si Brandon memang dikenal penyendiri serta sering bolos sekolah. Brandon juga sering banget teman-teman posting hal-hal yang aneh dan menyeramkan, tapi sayangnya gak ada yang lapor ke guru ataupun orang tua. Sekarang Brandon tuh harus dihukum di penjara remaja dan juga sudah jelas nih masa depannya tuh hancur teman-teman gara-gara cuma kepengen viral dengan cara yang salah ya. Kyra. Lidah tuh kadang lebih tajam daripada pisau sih menurut aku. Kata-kata jahat yang kita ucapkan ke orang lain sebenarnya bisa banget loh bikin hati mereka hancur teman-teman. Kyra nih contohnya. Dia tinggal di Turki dan sebenarnya dia merasa berbeda dari orang-orang di sana ya. Ini semua ketahuan gara-gara dia sering curhat di TikTok kalau dirinya tuh sedih gara-gara keluarganya dan juga orang-orang di kotanya gak mau menerima dia apa adanya. Jadi bayangin kalian tuh pengen disayang sama keluarga nih, tapi malah dimarahin terus. Pasti sedih banget dong. Nah, Kyra sih berharapnya dengan cerita di internet dia tuh dapat temen ya. Tapi ternyata banyak komentar jahat yang bikin dia tuh makin putus asa. Sekedar info aja, dia ini transgender dengan nama asli Yusuf ya teman-teman. Nah, di bulan Juni 2025, Kyra ini live streaming. Dia kelihatan capek dan juga sedih banget sih pada waktu itu. Dia bilang kalau dia tuh udah gak kuat lagi menghadapi semua ejekan orang ya. Ada sih memang orang yang berusaha nelpon dia untuk mencegah dirinya melakukan hal bodoh. Tapi dengan kondisi mental yang udah hancur banget, dia kayaknya gak pedulin itu ya. Dan lebih milih untuk lompat di depan ribuan penonton. Gila sih, yang paling tragis tau gak sih apa? Kolom komennya waktu itu masih diisi banyak orang yang chat atau sekedar manas-manasin buat lompat loh. Sedih banget ya teman-teman. Dia cuma butuh dipeluk dan juga didengar loh. Tapi malah dijauh segitunya dong. Kisah ini ngajarin aku satu hal penting sih. Jangan di orang yang berbeda ya. Kita nggak tahu loh seberapa berat masalah orang lain. Kalau kalian nggak bisa ngomong baik, lebih baik diem. Beneran deh. Makan ulat dan toke.
Lagi-lagi, demi narik followers baru dan juga ngejaga followers lama tuh tetap seneng sama kontennya, kelakuan vlogger bernama Sun dari Cina ini malah ngerugin dirinya sendiri dong. Jadi ceritanya di pertengahan tahun 2019 lalu, dia tuh dengan sengaja makan kelabang, ulat, dan juga tokek sembari live streaming. Tentu, kalau kalian kesasar di hutan, ya mungkin makan daging ular tuh ya udah jadi satu-satunya pengisi energi kan? Tapi di dunia modern, dengan segudang pilihan makanan nih, kenapa dia malah makan begituan sih? Malah dicampur sama minuman alkohol juga lagi. Ya ujung-ujungnya polisi tuh gak heran menemukan pria berusia 30 tahun itu di dalam kamarnya tuh dalam keadaan tidak bernyawa. Kata polisi sih, kemungkinan besar ini tuh gara-gara dia tuh makan ulat dan juga tokeknya dalam keadaan yang masih hidup, guys. Aduh, orang tuh kenapa gak bisa hidup normal aja sih? Heran gue tuh. Sola. Buat orang Indonesia kalau nggak makan nasi sehari pasti bawaannya lapar mulu kan? Nah, vlogger mukbang dari Jepang bernama Sola ini juga pengen makan bola-bola nasi ketan di tanggal 8 April 2019. Ya, saat itu sih nggak ada yang mikir bakal jadi masalah kan? Tapi yang penontonnya mungkin nggak tahu, Sola ini ceritanya mau pamer. Dia kira bisa makan bola nasi ketan itu dalam sekali lahap. Kalian juga harus tahu nih ya, nasi ketan itu lengket banget loh. Jadi dengan masukin bola nasi itu dalam keadaan utuh dan juga segede itu, ya jelas aja dong Sola langsung kelihatan panik. Bola nasi yang lengket itu nyangkut di tenggorokannya. Sola pun ujung-ujungnya nggak bisa nafas dan juga nggak bisa ngomong. Ya walaupun pihak medis buru-buru datang karena banyak orang yang melaporkan kejadian itu, tapi sayangnya Sola udah keburu tewas dengan busa keluar dari mulutnya. Sedih banget ya, niatnya mau menghibur, malah jadi celaka. Steven Ella. Siapa sangka sih di pagi-pagi buta ada orang yang nabrakin mobilnya ke pintu masuk rumah sakit sampai mobilnya nih meledak dan kebakar hebat, coba bayangin. Awalnya banyak yang mengira tuh kalau cowok yang nyetir yaitu si Stephen Lam abis mabok ataupun mungkin nih kena serangan jantung pas berusaha ke rumah sakit. Taunya ternyata si Stephen memang sudah ngerencanain itu semua sembari live di Facebooknya. Where are you? What is Jesus Christ? I'm in Middletown, Connecticut, and I'm going to attack one of your headquarters right now. Middlesex Hospital is not safe. Jesus Christ. Gila sih, mana di video itu dia juga ngoceh bawa nama Donald Trump, mengaku dirinya Tuhan Yesus, dan bilang kalau rumah sakit tuh udah gak aman lagi. Bener-bener edan sih ini. Waktu mobilnya juga diinvestigasi pun, ternyata polisi menemukan tuh beberapa jerigen bensin yang mungkin saja si Stephen tuh sudah siap buat ngebakar mobil atau rumah sakit itu kali ya teman-teman. Dan waktu diperiksa polisi nih, Stephen yang meninggal di tempat karena luka bakar parah itu, katanya sih memang sudah punya rekam jejak kriminal yang begitu panjang. Iya, dari umur 14 tahun aja dia tuh udah ditahan teman-teman gara-gara kasus percobaan pembunuhannya. Untungnya sih nggak ada pasien ataupun dokter yang terluka parah ya, dan hanya Stephen sendiri yang akhirnya meninggal karena luka bakarnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.